Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, hari ini masuk pertemuan keempat ya. Eh, Materinya ada dua ini. Di sini ada saya kasih nama 4A dan 4B. Ya, karena materinya nggak terlalu banyak ya. Jadi digabung saja. Yang pertama ini nanti ada penyimpanan data, yang kedua ada organisasi file ya, tapi masih yang umum ya organisasi filenya. Oke, lanjut saja. Ya, untuk absensi bisa ada di Beraja ya, di untuk yang kelas B gitu ya. Oke, langsung aja penggunaan kunci gitu ya. Jadi perbedaan antara menyimpan data secara berurutan atau namanya sekuensial ya, yang sering kita sebut di pertemuan sebelumnya. Itu jika dibandingkan dengan menyimpan secara acak, random gitu ya maksudnya, adalah penyimpanan file yang kalau yang secara berurutan itu record-recordnya itu direkam menurut urutan kunci tertentu gitu ya. Jadi ya istilahnya kunci ini ya kalau di sistem basis data itu adalah primary key-nya ya, kuncinya. Kemudian kalau yang random, kalau yang acak gitu ya, record-recordnya itu tersebar ya, tersebar pada ini. Sebentar ya, sebentar ada ini, ada gimana ya? Oke, lanjut. Nah, jadi kalau yang acak ini record-recordnya itu tersebar, namanya acak ya, ya ngacak gitu ya, posisi penempatan lokasi nyimpan datanya gitu ya di media penyimpanan. Sini kita lihat gambarnya. Saya sambil admit nih yang masuk. Oke. Sini kita lihat gambarnya. Jadi gambar yang kiri ini adalah gambar yang file sequential gitu ya. Ini cara organisasi filenya sequential. Kalau yang B ini adalah random acak gitu ya. Di sini kita dianalogikan gitu ya. Diandaikan itu misalnya dalam satu disk itu dia hanya bisa menyimpan 2 record gitu ya. Misalkan lah ya. Tapi nanti di kenyataannya ya bisa ribuan ya. Ribuan. Di sini untuk yang sequential gitu ya, jadi penyimpanannya itu ya dimulai dari disk yang teratas gitu ya. Jadi record nomor 1, record nomor 2, kemudian kalau sudah habis kapasitas dari disk yang pertama gitu ya, pindah ke disk yang kedua untuk record yang selanjutnya. Record 3 dan 4. Nanti sudah penuh, pindah lagi di bawahnya dan seterusnya ya. Sampai semua terisi ya. Kalau yang acak, sini kita lihat untuk setiap disknya gitu ya, ada di satu ya. Jadi kita anggap aja yang paling atas ini adalah disk 1, disk 2, disk 3, disk 4, disk 5 gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini penyimpanan filenya itu nggak berurut gitu ya. Kalau kita lihat satu ini data nomor 1 ini disimpan di disk nomor 3 gitu ya. Gitu. Kemudian data nomor 2 di disk keempat, data nomor 3 di disk kedua, nah seperti itu. Jadi sifatnya random. Nah, untuk mengetahui datanya aja posisinya di mana itu kan sudah kemarin sudah pernah dibahas. Itu disimpan di namanya tabel alokasi file itu ya, yang menyimpan informasi-informasi yang berhubungan dengan penyimpanan data tersebut ya. Misalnya dia ada di disk keberapa gitu ya, ada di track keberapa, seperti itu.
cluster keberapa, ya, sektor keberapa, itu semua disimpan di dalam tabel alokasi file. Jadi seperti inilah gitu ya, jadi seperti ini. Kemudian ya kalau di apa di misalnya di Windows itu kan ada aplikasi defragmenter gitu ya, yang defragment yang awalnya acak itu ya bisa bisa dibuat ini ya, rapi lah gitu ya, rapi di dalamnya. Kalau acak kan, kalau yang sebelum di defrag itu kan masih apa ya, masih ada banyak bolong-bolongnya gitu ya. Nah, setelah di defrag itu ya biasanya sudah rapi posisi datanya. Itu contoh lah ya, contoh di Windows, sistem operasi Windows. Kemudian di sini ada istilahnya silinder itu ya, nanti kita akan lihat apa sih silinder itu ya, nanti ada di slide berikutnya. Ini di kedua cara pengorganisasian file tersebut itu kunci merupakan faktor penting gitu ya. Jadi kunci merupakan bidang record yang memungkinkan kita membedakan antara record pada file yang sama ya. Jadi kalau seperti kita belajar basis data gitu ya. Jadi untuk membedakan setiap data kan ya tergantung kuncinya ya. Kuncinya kalau mahasiswa ya berdasarkan NIM-nya gitu ya. Meskipun namanya sama gitu ya, namanya sama tapi NIM-nya berbeda ya pasti dianggap ini individu yang berbeda gitu ya, karena kuncinya berbeda. Ya, sama halnya untuk contohnya kendaraan gitu ya, pakai nomor polisi atau nomor mesin itu bisa juga ya. Kemudian kita lihat di sini waktu akses pada pita ya. Jadi contoh untuk yang sekuensial dulu ya, pita magnetis. Jadi contohnya adalah kaset gitu ya. Kaset apa lagu gitu ya, lagu yang berupa pita. Di sini menghitung kebutuhan ruang penyimpanan pada pita itu berarti lamanya waktu untuk memproses file ya, atau jumlah waktu yang diperlukan kira-kira berapa lama ya untuk memindahkan data antara unit pemrosesan pusat, jadi memori utamanya itu ya, atau CPU-nya itu, dan penyimpanan pada pita atau piringan ya. Nanti jadi waktu aksesnya itu berapa lama itu kalau menggunakan pita. Nanti kita lihat ini ada rumusnya ya. Kemudian setiap pemutar pita itu ada tape drive ya. Jadi kan untuk memutar pita itu ya pakai tape ya. Ya kalau atau apa kalian masih mengenal tape gitu ya. Dulu kan ya kalau dengar lagu ya pakai tape gitu ya. Itu mempunyai rumus yang digunakan untuk menghitung waktu pemindahan data ya. Di sini kita lihat rumus waktu proses pada pita. Jadi kita harus tahu dulu ya, jadi pita itu sifatnya apa ya. Nah, kalau pita kan sifatnya adalah sekuensial ya, berurutan. Dia menyimpan data itu secara berurutan. Jadi data satu dulu direkam atau dibaca gitu ya, baru bisa data dua berikutnya, data dua, data tiga, data empat, seterusnya ya. Jadi sifatnya berurut. Karena sifatnya berurut gitu ya. Kalau kemarin kan sudah kita belajar itu ya, ada istilah IRG, IBG gitu ya. Nah, biasanya kan kalau pita ini dia belum bisa ya apa? Dia tidak istilahnya dia tidak menggunakan teknik blocking gitu ya. Nah, jadi dia hanya bisa menggunakan ya non teknik blocking gitu ya, non teknik blocking. Kalau yang ini ya, kalau yang kaset ya, kalau kaset apa musik gitu ya. Kemudian di sini kita lihat ya, jadi bentuknya jadi R1 gitu ya.
R1 itu, nah kalau kemarin masih ingat gambarnya ya. Jadi setiap R1 record gitu ya, record itu selalu punya IRG gitu ya. Jadi IRG ini fungsinya untuk mendeteksi gitu ya, mendeteksi mana akhir dari suatu record dan awal untuk record yang lainnya gitu ya. Itu IRG. Di sini kita hitung waktu untuk memindahkan satu record itu dalam detik ini satuannya ya. Jadi rumusnya adalah panjang gap. Nah, gap ini kan IRG itu ya. Panjang gap IRG ditambah panjang record ya. Panjang record dibagi kecepatan transfer data ya. Jadi panjang gap ini kan kalau saya buat gambarkan, ya, panjang gap ini kan yang ini ya, ditambah panjang record kan. Nah ini sudah, ini gapnya ya, ditambah panjang record, nah segini ya. Jadi satu record itu sudah termasuk IRG-nya ya. Di sini karena ditanyakan berhubungan dengan waktu gitu ya, maka dibagi kecepatan transfer datanya ya. Jadi ketemu waktu untuk satu record ya. Nah ini baru satu record. Nah seandainya kalau ada 60 record ya tinggal dikali saja 60 record dari hasil ini ya, dikali aja panjang gap ditambah panjang record ditambah kecepatan transfer data. Oke lanjut. Kemudian ini kalau yang blocking gitu ya, kalau menggunakan teknik blocking. Jadi kalau kemarin itu IBG gitu ya, istilahnya IBG. Jadi setiap blok itu punya IBG masing-masing gitu ya. Ya, fungsinya sama seperti IRG gitu ya. Fungsinya sama seperti IRG, ya sebagai pendeteksi gitu ya, pendeteksi akhir dari blok, suatu blok gitu ya, blok akhir dari misalnya nih IBG yang ini ya, akhir dari blok yang berisi R1 sampai R10 ya, dan akhir dari IBG ini ya berarti awal mulai untuk blok berikutnya ya, yang berisi R11 sampai R20 ya. Misalnya di sini ada contoh nih, misalnya ini kita lihat rumus dulu. Waktu untuk memindahkan satu blok itu dalam detik ya, kalau tadi kan adalah satu record gitu ya. Nah kalau kita pakai blok, nah, rumusnya seperti ini, panjang gap ya. Jadi ini gapnya ya, yang panjang gap, nah, panjang gapnya segini ya, ditambah panjang record kali BFR ya. Nah, BFR-nya segini ya, jadi satu blok ya. Nah untuk BFR kira-kira ada yang tahu nggak apa itu BFR? Ada yang bisa kasih pendapat? Ada yang masih ingat dari sebelumnya? BFR kira-kira apa BFR? Blocking faktor, Pak. Ya, dia menjelaskan tentang apa? Blocking faktor. Eh, Banyaknya record yang terdapat dalam satu blok. Ya, oke, betul ya. Jadi banyaknya record yang terdapat di dalam satu blok. Jadi kalau yang seperti contoh di gambar ini, BFR-nya adalah 10 ya, karena di dalamnya ada 10 record, jadi R1 sampai R10 ya. Blok yang kedua ada 10 record juga ya, jadi BFR-nya sama dengan 10. Oke, udah betul ya. Di sini ada contoh misalnya suatu catatan polis asuransi itu berukuran 160 byte ya. Jadi satu record itu ya, satu record ini kita dimisalkan 160 byte ya. Kemudian atau saya tulis saja. Oh, sini sudah ditulis ya. Sudah ditulis.
Jadi recordnya ya, satu R-nya 160. Kemudian bila kecepatan transfer datanya 200.000 karakter per detik gitu ya. Jadi yang sebagai pembaginya ini nanti pakai 200.000 ya karakter per detik. Serta kerapatan media penyimpanan yang digunakan itu adalah 1600 byte per inci ya. Jadi dalam 1 inci itu ada 1600 byte ya. Nah, kalau 160 byte ya, berarti kan hanya 0,1 inci saja ya. Nah, ukuran datanya, panjang apa yang dibutuhkan untuk menyimpan data R ya. Hanya 0,1 inci ya. Kemudian ya, maka waktu yang digunakan untuk membaca satu file catatan polis itu adalah yang kita hitung ya. Ini yang diketahui misalnya di sini ini belum disebutnya ada gapnya ya. Ini pakai 0,6 inci gitu ya. Nanti gapnya bisa IRG atau IBG ya sama ya. Selanjutnya misalnya di sini kita hitung 1 inci itu sama dengan 1600 byte ya. Kemudian tadi kan ada gapnya kan 0,6 inci. Nah, kira-kira berapa byte kalau 0,6 inci ya? Nah, kalau 1 inci kan 1600 byte. Kalau 0,6 inci ya sekitar 960 byte ya. Kemudian waktu untuk melewati gap inter IRG-nya gitu ya. Ya bisa disebut GIR, bisa IRG itu sama ya. Jadi yang ini kita hitung untuk yang ini ya, yang tidak menggunakan teknik blocking ya. Kita lihat, jadi kita menghitung ini dulu ya, kita menghitung yang IBG dulu ya. Ini sebenarnya bisa diloncat aja sih langkah ini ya. Kita coba hitung aja. Ya, jadi kalau satu IRG ya 960 dibagi 200.000 karakter per detik ya. Didapat 0,0048 detik ya. Untuk proses pengiriman satu IRG-nya ya, satu gap-nya. Oke, kemudian bila seluruh file ya, misalnya recordnya ada 100.000 gitu ya, maka waktu yang diperlukan untuk membaca satu file maka ya, jadi rumus yang tadi ya kita bisa menghitung dulu satu recordnya, nanti tinggal dikali 100.000 ya. Jadi kita hitung dulu waktu aksesnya untuk satu record tuh berapa lama ya, kan tinggal dikali 100.000 sebanyak datanya. Jadi untuk satu record itu ya rumusnya tadi ini ya, panjang gap ditambah panjang record dibagi kecepatan transfer. Panjang gapnya sama panjang record tuh satuannya harus sama ya, satuannya harus sama. Satuannya harus sama. Di sini adalah sama-sama pakai byte gitu ya. Jadi 960 byte tambah 160 byte ya. Nah, itulah jadi jangan sampai salah ya. Jadi nanti jangan sampai yang satunya pakai 0,6. 0,6 ini kan satuannya inci ya, bukan byte. Nah, ini kan yang diketahui di soal kan 0,6 ya. Sedangkan yang recordnya ini 160. Nanti 160 tambah 0,6, 0,6 yang salah dan hasilnya ya. Jadi harus disamakan satuannya. Oke, di sini menggunakan byte ya, panjang gapnya 960 byte tambah panjang recordnya 160 dibagi 200.000, jadi sama dengan 0,0056 detik ya. Nah, ini untuk satu record ya. Kemudian kalau
ada 100.000 record ya, tinggal dikali saja ya. Jadi 0,0056 ini dikali 100.000 ya sama dengan 560 detik atau 9,3 menit ya. Nah, ini kalau ini perhitungan waktu yang diperlukan untuk menyimpan data gitu ya, mengirim data gitu ya. Mengirim data kalau menggunakan teknik non blocking gitu ya. Oke, kemudian di sini ya kalau menggunakan teknik blocking sekarang. Misalkan nih, misalnya BFR-nya atau block faktornya itu adalah 10 ya. Jadi di dalam satu blok itu ya ada 10 record ya, seperti tadi kata temannya. Maka waktu untuk memindahkan satu blok, ini sebenarnya rumusnya ini lurus ini ya ke atas. Ini agak amburadul. Ini penulisan rumusnya. Oke, jadi panjang gap tambah BFR kali panjang record dibagi kecepatan transfer data ya, ya. Jadi misalnya ya ini nggak usah dilihat aja ini, nah, nanti rancu nanti ya. Jadi panjang gap ditambah BFR kali panjang record dibagi kecepatan transfer data ya. Seperti rumus sebelumnya ini ya, panjang gap tambah BFR kali panjang record dibagi kecepatan transfer data. Oke, di sini panjang gapnya kan 960 ya. Nah, ditambah BFR-nya adalah 10 dikali 160 ya. Dibagi 200.000 didapatkan 0,0128 detik ya. Untuk mengirim satu blok ya, mengirim satu blok. Nah, kemudian kita kalikan 0,0128 ini dengan 10.000 ya. Nah, ini kira-kira menurut kalian nih, angka 10.000 ini dapat dari mana ini? Bisa jawab. Angka 10.000 ini dapat dari mana? Dari 10.000 blok, Pak. 10.000 blok. Oke. Berarti data recordnya berapa? Oh, dari 100.000 record yang tadi, Pak. Ya. Datanya kan 100.000 ya tadi ya. Nah, recordnya kan 100.000 masuk di dalam blok. Ya, kan di dalam satu blok itu kan 10 ya isinya ya, misalkan. Ya, 100.000 bagi 10 kan jadi dapatnya 10.000. Oke. Betul ya. Jadi 10.000 ini adalah jumlah bloknya ya, jumlah blok. Jadi didapatkan waktu ini kalau detiknya 128, kalau menitnya 2,13 menit ya. Kemudian kita bandingkan nih. Kemarin kan sudah belajar juga ya teknik blocking dan non blocking gitu ya. Di sini untuk blockingnya untuk memindahkan record yang sama itu ya sebesar 100.000 record ya. Kalau untuk yang blocking itu 2,13 menit ya waktu yang diperlukan. Kalau yang pakai non teknik blocking itu butuhnya 9,3 menit ya. Ya sangat jauh sekali selisihnya ya. Selisih 7 menit ya kalau menggunakan non teknik blocking. Nah itu ya, jadi kelebihan ini salah satu contoh ya kelebihan dari menggunakan teknik blocking ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini mencari jumlah blok ya, mencari jumlah blok kira-kira berapa blok gitu ya. Bisa pakai rumus ini. Panjang pita dalam inci dibagi panjang pengelompokan dalam inci gitu ya. Jadi panjang pita itu ya berapa panjangnya gitu ya. Ya dibagi, nah kira-kira pengelompokannya dalam inci itu
berapa gitu ya. Ya, ini harus diketahui semua ini nilainya ya. Ya kalau di soal ya harus diketahui juga ya. Atau bisa juga kita hitung dari rumus yang bawah ini, panjang pita dalam inci. Jadi panjang pita itu kan dari awal sampai akhir itu kira-kira berapa lah kira-kira gitu ya. Kemudian dibagi BFR kali panjang record ditambah panjang gap ya. Yaitu kita dapat jumlah bloknya. Oke, jadi rumus-rumus ini bisa digunakan nanti untuk perhitungan gitu ya. Kemudian piringan gitu ya. Piringan di sini tersedia dalam berbagai ragam gitu ya. Jadi ya perkembangan teknologi sudah makin maju ya. Jadi, dari sisi ukuran gitu ya, jadi dari sisi kecepatan transfer datanya, ukuran fisik dan bentuknya itu ya sudah semakin beragam sekarang ya. Jadi kita sudah bisa memilih ya sesuai dengan budget aja gitu ya. Dananya cukup beli yang bagus ya, kenapa enggak gitu ya, beli yang bagus. Ya seperti apa harddisk gitu ya, harddisk yang HDD gitu ya. Ya tingkatan yang paling bawah kan HDD, terus ada SSD itu ya, SSD macam dua tipe ya, ada yang SSD-nya ya bentuk kotak juga ya, mirip-mirip HDD cuma agak tipis ya. Kemudian yang paling cepat itu yang mirip ini RAM gitu ya, jadi pipih gitu ya. Nah, itu lebih cepat. Nah itu kan sudah makin beragam gitu ya, disediakan, tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, tapi kalau yang SSD yang tipe yang cepat itu sudah bukan piringan lagi ya, sudah pakai ini ya, naik IC ya, dia memanfaatkan IC dengan penyimpanan datanya. Jadi nggak pakai disk lagi. Kemudian ya ada juga kalau pernah baca itu untuk yang kayak hard disk itu ada yang semi gitu ya, ada yang semi apa ya istilah HDD SSD gitu ya. Jadi masih apa media penyimpanannya masih HDD gitu ya, tapi kecepatannya SSD gitu ya. Itu ada juga itu. Harganya ya di tengah-tengah ya antara SSD dan HDD gitu ya. Begitu juga untuk tadi ya fisiknya yang jelas yang makin kecil gitu ya. Ya bentuknya juga. Kemudian satu unit penyimpanan piringan itu kita sebut kalau di sini istilahnya adalah pak piringan ya, atau disk pack-nya ya, atau istilah lainnya bisa modul data itu ya, atau kaset piringan ya. Dan unit tersebut itu ditempatkan pada pemutar piringan untuk proses pemindahan data ya. Oke, nanti kita lihat gambaran. Nih, pada dasarnya ya semua unit itu beroperasi dengan cara yang sama ya pada dasarnya. Jadi satu pak itu terdiri dari satu atau lebih lembaran metal tipis yang dipasang pada papan vertikal ya. Jadi mungkin ya bisa apa ya, harus bisa lihat materi sebelumnya itu yang membayangkan bentuk hard disk itu gimana gitu ya. Nah di dalam kan ada disk-disk yang lembaran metal tipis gitu ya. Jadi tersusun gitu ya, tersusun apa berlapis-lapis gitu lah istilahnya ya, di dalam hard disk tersebut ya. Jadi ada beberapa banyak disk atau lembaran metal tipis, di mana setiap lembaran itu ya. So ini coba saya gambarkan misalnya. Jadi ada ini misalnya kita lihat dari depan ya penampangnya gitu ya. Kalau dilihat dari atas kan nggak kelihatan ya. Jadi ini misalnya ya, jadi bersusun-susun gitu ya. Tapi susunnya nggak serenggang ini ya. Jadi sangat dekat gitu ya. Dan dia punya jarak gitu ya, punya jarak. Kemudian ada papan vertikalnya ya, yang tempat untuk
menggerakkan kepala baca atau tulis ya, biasanya di sini ada kepala baca atau tulisnya. Jadi nah, seperti itu ya, jadi sini semua ada kepala baca atau tulisnya ya, kira-kira seperti inilah gitu ya gambarannya. Oke, kemudian lanjut. Jadi setiap lembaran itu dipisahkan satu sama lain ya, sehingga memungkinkan mekanisme pembacaan itu bergerak di permukaan ya. Jadi harus ada apa, pemisah gitu ya. Jadi antara lembar itu disk yang atas dengan yang bawah tuh harus ada pemisahnya supaya bisa ada pergerakan di dalamnya gitu ya. Jadi yang atasnya mutar, yang disk bawahnya ya bisa saja diam gitu ya. Jadi tergantung kerja dari harddisknya. Kemudian jumlah lembaran pada satu pack itu cukup beragam ya, jadi tergantung pabrikannya sebenarnya. Kemudian setiap permukaan lembaran itu, kecuali pada permukaan atas dan bawah gitu ya. Jadi metal tipis atau disk yang atas dan bawah ini gitu ya, pada umumnya dilapisi dengan bahan perekam magnetik gitu ya. Sehingga data jadi atas dan bawah. Jadi maksudnya itu disk yang ada di harddisk itu dia bisa merekam atas dan bawah gitu ya. Jadi kalau apa ya, kalau CDR itu ya, CDR itu kan hanya satu sisi saja ya, dia bisa menyimpan data ya, kita bisa menyimpan data. Tapi kalau di harddisk itu ya, ini bisa menyimpan sisi atas dan sisi bawahnya gitu ya. Nah, itu data yang berbeda itu. Jadi bisa bolak-balik istilahnya itu. Jadi sisi yang atas dan sisi yang bawah. Ya, pada umumnya dilapisi dengan bahan perekam magnetik gitu ya. Jadi sifatnya magnetik ya. Sehingga data dalam bentuk titik-titik magnetik itu dapat dibaca atau ditulis ya. Kemudian pada proses pembacaan maupun piringan ya, pada piringan dan bahkan bak piringan ya, dibungkus rapat dengan bahan plastik ya, di dalamnya itu dibungkus rapat dengan plastik ya. Fungsinya untuk menghindari terjadinya pengendapan partikel-partikel lembut ya di permukaan piringannya atau disknya ya. Ya kalau ada partikel kan susah untuk membaca datanya ya. Ya mungkin mungkin ada yang pernah dapat pengalaman misalnya kayak CDR ya, kalau sudah lama tidak digunakan kan agak ini ya, permukaannya itu kayak apa ya, kotor lah gitu ya, banyak partikel ya, agak berlemak gitu ya kalau kita pegang pakai tangan. Nah seperti sudah tidak mengkilat lagi gitu ya. Nah seperti itulah kalau tidak dibungkus ya dengan bahan plastik seperti itu. Jadi nanti akan menghambat juga kita dalam proses membacanya ya. Kalau pakai CDR ya, kalau apa muternya lama gitu ya, berarti kan sudah, berarti kira-kira CDR-nya kotor lah gitu ya. Nah, kalau saya dulu kalau ada CDR yang kotor ya saya pakai alkohol gitu ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak berhasil gitu ya. Ya intinya untuk membersihkan lapisannya dulu gitu. Kemudian selanjutnya nih. Kemudian berapa banyak data dapat disimpan pada permukaan piringan ya. Nah, ini setiap permukaan terdiri dari sejumlah alur konsentris yang disebut track ya atau jalur. Kita sudah tahu ya pertemuan pertama. Banyaknya jalur pada satu tag dan banyaknya data yang dapat disimpan pada setiap alur itu tergantung dari jenis tag piringannya ya dan pabrik pembuatnya. Jadi tergantung pabrikannya juga gitu ya. Kan macam-macam ya merek harddisk misalnya piringan ya, macam-macam. Jadi beda-beda pabrik ya, beda ini ya,
jumlah apa metal tipis atau disknya berapa itu di dalam satu produksinya. Nah, itu yang mempengaruhi juga ya. Kemudian ada contoh nih misalnya. Nanti contohnya bisa kita pakai di slide-slide berikutnya ya. Misalnya di sini ada setiap jalur track itu kita contohkan dia bisa menyimpan data sebanyak 10.000 karakter. 10.000 karakter. Jadi setiap track itu, ya, coba saya gambarkan. Jadi setiap track gitu ya, setiap gambarnya lonjong. Oke. Ya, nggak aja gini ya. Jadi setiap track ya, jadi setiap track ini yang ada di sini itu bisa menyimpan 10.000 karakter ya. Jadi misalnya kalau di gambarnya kan ada 3 track gitu ya, oh dua gitu ya, 2 track kan berarti 20.000 karakter. Gitu. Tapi kalau secara realnya ya ukuran dalam 1 inci itu bisa ratusan track ya di dalam 1 inci. 1 inci aja kecil itu bisa memuat ratusan atau ribuan track ya tergantung pabrikannya. Kemudian permukaan itu mengandung 696 jalur konsentris ya. Jadi banyaknya lingkaran ini konsentris itu sebanyak 696 ya. Jadi banyaknya konsentris ya dari sini sampai ini adalah 696 ya jalur konsentris. Ada tracknya atau 696 track gitu ya. Kemudian ada istilah ini pack yang tadi ya. Itu dalam satu pack itu terdapat 12 permukaan perekaman ya. Oke. Nah, di sini kan ada 12 permukaan perekaman ya. Nah, kira-kira berapa banyak nih piringan yang atau metal tipis yang dibutuhkan untuk 12 permukaan perekaman ini? Kira-kira berapa banyak? Dan bisa kasih pendapat. Kan 12 ini ya permukaan perekaman. Gimana? Kira-kira ada berapa banyak disk di dalam hard disk tersebut ya, metal tipisnya? Ada berapa banyak metal tipisnya di dalam hard disk tersebut? Kalau 12 permukaan perekaman. 6 mungkin, Pak. 6. Kalau yang lain gimana? Ada pendapat yang beda? Sama semua 6? 6, 6 aja. Nggak ada yang mau kasih pendapat berapa? Kira-kira berapa piringan nih dalam satu pak? Oke. Oke, jadi untuk yang ini, kalau 12 itu ada 7 ya. Nah,
karena yang atas dan bawah itu dia ini ya, dia hanya bisa yang apa piringan atas dan bawah itu dia hanya bisa menyimpan satu lapisan saja ya. Nah, jadi kayak disk yang atas ini dia bisa menyimpan apa disk apa istilahnya sisi bawahnya gitu ya. Kalau yang disk yang paling bawah ini dia hanya bisa digunakan untuk sisi yang atasnya ya. Jadi kira-kira ada 7 ya. Jadi atas dan bawah kan satu ya, 2. Sisa 10 permukaan kan diambil dari 5 disk ya, yang bisa sisi atas dan bawah. Oke, jadi ada 7 ya, ada 7 permukaan perekaman. Ya, ada 7 piringan ya, 7 piringan. Oke gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita hitung gitu ya, di dalam satu pack itu ternyata dia bisa menyimpan, nah, kalau dari yang ini ya, contoh ini ya, dia bisa menyimpan sekitar 80 juta karakter ya. Tapi kalau kalian hitung ini sekitar kalau nggak salah itu 83 jutaan ya. Jadi tinggal dikali aja kan 10.000 dikali 696 ya kali 12 ya sekitar 83 juta kalau nggak salah itu ya. Jadi kira-kira sebanyak itu yang jumlah karakter yang bisa disimpan ya di dalam satu pack. Ya ini kan contoh aja ya. Tapi pada kenyataannya bisa sangat jauh lebih dari 83.000 ya. Ini kan satu piringan aja 696 ya. Tapi di kenyataannya itu bisa ribuan ya, bisa ribuan atau ratusan ribu tracknya. Kemudian untuk memastikan ketepatan data, ya, suatu sistem itu menggunakan ruang tambahan pada setiap jalur untuk mengendalikan informasi, gitu ya. Jadi untuk menyimpan informasi ini dibutuhkan suatu lokasi tambahan, gitu ya, yang ada di setiap tracknya, gitu ya, untuk menyimpan informasi. Informasi ini ya untuk menyimpan kayak IBG-nya, ya, IRG-nya, menyimpan marker, menyimpan pointer, atau informasi-informasi tentang ini ya, kasih kira-kira dia ada di track mana gitu ya, sektor keberapa, itu disimpan juga di track ya. Kemudian secara otomatis ya, nanti kita untuk penyimpanan ini nanti ada di materi keberapa ya, nanti ada gambar-gambar gitu ya, ada gambar kota nanti bagaimana sih proses penyimpanan data ya kalau setiap record itu nanti ada yang bergeser gitu ya, nanti kita lihat nanti kalau nggak salah nanti materi setelah UTS lah kalau nggak salah itu ya. Kemudian secara otomatis itu data dapat juga ya disimpan pada jalur cadangan ya, itu jalur cadangan jika terjadi kerusakan pada jalur data regulernya ya, jadi cadangan. Kemudian analisis tidak dapat menggunakan jalur cadangan ya maupun ruang ekstra pada jalur reguler, dan hanya sistemnya sendiri yang bisa menggunakannya ya. Jadi ini cara kerja dari penyimpanan data ya, penyimpanan data di dalam sistem operasi ya, operasi baik Windows, Linux seperti itu. Kemudian satu pack piringan itu terdiri dari 696 track ya tadi ya, seperti contoh di slide sebelumnya, dan ada 12 permukaan perekam, yang berarti setiap permukaan itu mempunyai 696 jalur ya. Misalnya di sini posisi ujung perekam itu berada pada jalur pertama, maka semua jalur data pada ke-12 jalur vertikal ya yang dapat digunakan oleh ujung perekam pada posisi tersebut kita sebut silinder ya. Jadi di gambar di awal itu kan ada disebut juga istilah silinder ya. Nah, di sini coba nanti kita lihat. Jadi silinder, nanti di slide berikutnya ini ada gambar untuk silindernya biar lebih mengerti. Jadi silinder ini kalau kita tarik garis vertikal gitu ya, tarik garis vertikal, misalnya saya buat garis,
Misalnya ini saya tarik garis gini ya, tarik garis. Misalnya posisinya yang di sini ada di track yang pertama dulu ya, track 1 gitu ya. Nah, kalau dalam satu vertikal ini itu ya kita sebut dengan silinder itu ya. Nah, silinder ini memuat jumlah setiap apa ya permukaan itu ya. Tadi kan permukaan perekam. Jadi di dalam di sini ya. Jadi kalau kita tarik garis vertikal, misalnya dia ada di track 1, itu kita sebut dengan silinder 1 ya. Jadi track 1 semua posisinya ada di track 1 ya. Untuk yang di permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3, permukaan 4 sampai 12 itu ada di posisinya ada di track 1 semua ya. Untuk kepala baca tulisnya ya. Untuk kepala baca tulisnya itu kita sebut dengan silinder 1 gitu ya. Kalau ada di track ke 200 berarti nanti silinder 200 ya. Itu istilahnya. Nah ini ya gambaran silindernya. Ya, jika posisi rekaman berada pada jalur 1, ya, jalur ini tracknya ya istilahnya sama ya. Nah ini kita lihat ini, nah, garis putus-putus nih lah misalnya ya, tracknya. Ini kan setiap bagian di sini ada track-tracknya gitu ya. Nah, di sini ada kepala baca atau tulis nih. Nah, salah satunya misalnya hitam nih kepala bacanya, yang putihnya kepala tulisnya ya, satu buat baca, yang satu buat nulis data gitu ya. Nah, kalau kita tarik garis vertikal gitu ya, seperti ini, gambar ini. Nah, ini kita sebut dengan silinder ya, silinder. Nih, jika posisi rekaman berada pada track 1, kedua belas jalur gitu ya, yang vertikal itu kita sebut dengan silinder 1. Jadi tergantung nomor tracknya gitu ya. Kalau di track 1 ya silinder 1 gitu ya, track. Kalau track 40 ya silinder 40 ya. Kalau tracknya ada di 696 ya berarti silinder 696 ya. Jadi ya satu silinder itu ya pengelompokan dari semua di sini ya. Kemudian nah ini seperti inilah isi penampang di dalam harddisk itu ya. Jadi bersusun-susun metal tipisnya. Oke, kalau kita ini penampang lintangnya itu ya, kalau miring gitu ya dilihat. Jadi tadi kan tracknya kan ada 696 silinder, track ya, 600 dalam satu disk itu ada satu kepingan gitu ya, satu kepingan piringan itu ada 696 track ya. Tapi kalau untuk semuanya 12 tingkatan ini, 12 tingkatan ini itu ada 696 silinder ya. Misalnya kalau ingin menghitung berapa sih jumlah track dalam 696 silinder gitu ya. Ya tinggal dikali saja gitu ya. Jumlah track ya. Ya berapa gitu ya. 696 silinder ya kali ya dikali berapa banyak permukaan perekamnya gitu ya. Misalnya di sini permukaan perekamnya ada 12 ya. Nah, didapat itu ya tinggal dihitung aja ya. Nah, tinggal dihitung aja ya, tinggal dikali aja gitu ya. Oke, ini berapa gitu ya. Titik. Ya tinggal dihitung aja. Ini satuannya adalah track. Oke, gitu ya. Jadi oke.
Kemudian pada jenis file berurutan ya atau sequential file, cara proses penyimpanannya ini seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat ini yang pertama itu adalah record disimpan sepanjang jalur 1 pada silinder pertama ya. Nah, misalnya di sini kita lihat yang gambar ini aja lah gitu ya. Misalnya kita anggap ini yang atas ini lah gitu ya, ada track 1 gitu ya, ada jalur 1 gitu ya, nanti yang bawah ini ada jalur 2 gitu ya, kemudian ada jalur 3, jalur 4 gitu ya, jalur 5, jalur 6 sampai 12 gitu ya, sampai 12. Nah, jadi record disimpan sepanjang jalur 1 pada silinder pertama gitu ya, atau track 1 pada silinder pertama. Kemudian record berikutnya itu disimpan pada jalur 2 atau jalur di bawah jalur 1. Jadi masih di track yang 1 ya. Sebenarnya ini masih di track yang pertama gitu ya. Itu simpan di record gitu ya. Kemudian jika 12 jalur tersebut ya telah penuh gitu ya, maka tangkai penghubung itu bergerak ke silinder yang kedua ya. Tadi kan silinder pertama dulu yang diisi gitu ya. Jadi cara menyimpan kalau data secara sekuensial itu gitu ya. Jadi ini kan ada beberapa lapisan gitu ya, ada beberapa permukaan piringan ya. Misalnya. Jadi untuk yang merekam data itu diselesaikan dulu di silinder 1 ya. Jadi dimulai dari atas dulu lah misalnya itu ya, atau mulai dari bawah ya, mana gitu ya. Jadi setiap bagian jalur itu bekerja sendirian dulu ya, sendiri dulu. Nanti kalau yang bagian atas ini sudah penuh gitu ya. Jadi yang di track 1 ini yang di piringan pertama ini sudah penuh, dia pindah ke piringan yang kedua atau permukaan yang kedua. Permukaan perekam yang kedua di track 1 diisi lagi. Kalau sudah penuh, pindah lagi di permukaan piringan yang ketiga, diisi lagi sampai permukaan perekam yang ke-12 penuh, maka silindernya pindah ke silinder kedua. Nanti ya, jadi prosesnya seperti itu. Jadi nggak dipenuhin dulu satu disk, misalnya di atas ini ya, misalnya di atas ini dipenuhi dulu, nggak seperti itu ya. Tapi naik turun gitu ya, dari atas ke bawah dulu, di atas diisi dulu, kemudian di bawah kalau sudah penuh di bawahnya, kalau sudah penuh di bawahnya lagi, seperti itu ya. Nah seperti itu teknik yang sekuensial gitu ya. Nah ya, ini alurnya ya, jadi sampai habis ya, sampai habis silinder keberapa. Misalnya tadi kan contohnya di sini ada 696 silinder, ya udah sampai 696 silinder habis, berarti ya sudah full gitu ya, isi dari media penyimpanannya. Kemudian jika suatu file itu disimpan pada silinder 1 hingga 3 ya, sehingga gerakan tangkai penghubung itu dapat dikurangi. Nah, ya. Jadi fungsinya itu ya supaya proses rekamannya itu cepat gitu ya. Jadi nggak banyak bekerja ke sana kemari, itu tangkai penghubung yang berisi kepala baca atau tulis ya, ini tangkai penghubung ya, yang berisi yang menggerakkan kepala baca atau tulis ya, setiap lapisan. Oke ya, jadi itu fungsinya. Jadi kalau menggerakkan itu kan, kalau kemarin kan ada istilah shift time dan latency time, itu kan mempengaruhi ya proses pembacaan atau penulisan datanya gitu ya. Kemudian berapa banyak data yang dapat disimpan pada 4 silinder gitu ya. Nah, misalnya di sini kapasitas karakter per jalurnya adalah 8.368 ya. Nah, ini misalnya ya, misalnya 8.368.
Nah, 8.368 ini sebenarnya ini ya. Kalau contoh tadi kan ada 10.000 ya, ada 10.000 karakter yang bisa disimpan dalam satu track. Nah, tapi pada dasarnya kan selain data yang murni ya, murni data itu kan ada IRG-nya, IBG-nya. Nah, itu yang mengurangi 10.000 tadi ya, karakter tadi. Nah, itu yang mengurangi yang data apa realnya itu misalnya 8.368 misalnya. Nah, dikali 12 jalur pada tiap silinder, dikali 4 silinder. Nah, didapat nih sekitar 400.000 ya. 664. Oke. Jadi kira-kira sebanyak itu apa jumlah karakter yang bisa disimpan di dalam 4 silinder ya, 400 ribuan. Atau sama dengan lebih kurang 400 ribuan karakter, kapasitas modul penyimpanan data pada piringan itu semakin meningkat ya. Dan umumnya mencapai kapasitas 100 juta karakter per modulnya ya. Jadi ini contoh ya. Ini dulu 100 juta, sekarang udah mungkin lebih dari ini ya, 100 juta. Laju pemindahan data antara piringan dengan unit pemrosesan pusat itu juga meningkat dan sekarang mencapai 3 juta karakter per detik ya. Dalam sekali kirim itu bisa kirim 3 juta karakter ya. Ya, sekarang kan dipengaruhi juga oleh ini ya, jenis prosesornya itu kan mempengaruhi juga ya dalam proses pengirimannya CPU-nya ya, processing unitnya gitu ya. Kemudian di atas telah disebutkan bahwa kapasitas karakter per jalurnya adalah 8.368 ya, yang merupakan jumlah maksimum untuk pak jenis tertentu ya. Dan jumlah tersebut itu jarang sekali dicapai oleh karena adanya gap ya, ada IRG-nya ya, seperti halnya pada pita. Untuk memaksimalkannya kita bisa pakai teknik blocking ya, yang bisa menyimpan beberapa record di dalamnya. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat nih waktu akses pada piringan. Ini cara perhitungan faktor pengelompokan yang optimal ditentukan oleh ukuran record dan kapasitas jalur ya. Jadi contohnya misalnya di sini kita lihat aja contohnya. Misalnya ada data yang disimpan berupa file polis asuransi ya, sebanyak 100.000 record. Kemudian masing-masing itu recordnya itu R-nya itu berisi 200 karakter ya datanya. Jika tidak dilakukan pengelompokan, berarti pakai non teknik blocking ya, tidak dilakukan pengelompokan. Nih, kira-kira berapa pak piringan yang diperlukan? Ya, berapa banyak record 200 byte ya atau karakter itu sama ya yang dapat disimpan. Angka terdekat ini bisa kita lihat dari sini ya contohnya. Jadi panjang recordnya tadi kan 200 ya, 200 byte atau 200 karakter sama gitu ya. Nah, ini karena dipotong oleh apa? Karena dia tidak menggunakan teknik blocking berarti IRG ya. Nah, dipotong oleh IRG, mungkin ada apa? Ya, IRG ada markernya bisa juga gitu ya. Itu didapat 188, nggak sampai 200 gitu ya. Ya sudah dipotong gapnya gitu ya. Kemudian misalnya di sini kapasitas recordnya itu di dalam apa satu track itu ya, dia bisa memuat 24 record ya, 24 record. Misalnya kalau kita gambarkan, selesai gambarkan ya. Nah, ini. Kemudian di dalamnya itu ada record ya.
Ini misalnya kotak-kotak ini ya, nggak bisa buat kotak itu ya, jadi melengkung ya. Ya, misalnya ini satu record itu ya, ini satu record kedua, record ketiga, ya, record keempat, record kelima, ya, sampai 24 record, ya. Sampai 24 record itu yang bisa ditampung di dalam satu track, ya, misalnya. Kemudian panjang jalur, ya, panjang jalur ini ya tinggal dikali saja ya, tinggal dikali saja. Jadi dikali saja ini 188 kali 24 ini ya. Jadi didapatkan, ini kan satuannya byte ya, dapatkan 4512 byte ya, yang bisa disimpan di dalam satu track ini ya. Nah, kira-kira 4500 karakter yang bisa disimpan di setiap track. Kemudian kalau tadi ada istilah silinder kan berarti ada 12, dalam satu silinder kan ada 12 tingkatan ya, 12 jalur ya. Ya ini dikali aja, ini 24 kali 12 ya. Jadi ini 24 dikali 12 ya. 12 didapat 288 ya. Nah, untuk silinder byte-nya ya tinggal dikali aja gitu ya. Jadi dalam satu silinder berarti ada 12 tingkatan gitu ya. Contohnya kan tadi 12 tingkatan. Ya tinggal aja dikali 188 kali 288 ya. Ketemu 54.144 byte ya, yang bisa terisi di satu silinder ya, satu silinder. Jadi ini satu silinder ya, satu silinder. Ini satu silinder ya. Nah, sedangkan tadi silindernya itu ada 696 ya. Ini satu silinder. Kita lihat ini. Nih, jika banyak data dari file polis asuransi yang paling mendekati itu adalah 188 ya. Jadi kan kena potong ya tadi antara sama gapnya. Itu sebanyak 24 record itu bisa disimpan pada setiap track ini ya. Ada 24 record ya di dalam setiap tracknya. Sehingga untuk misalnya datanya adalah 100.000 record. Nah, ini kira-kira berapa track yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ada 100.000. Nah, jumlah recordnya ya dibagi 24. Nah kan 100.000. Setiap tracknya memuat 24. Kalau 100.000, nah kira-kira berapa track yang dibutuhkan gitu ya. Yang dibutuhkan sebanyak 4.166 track gitu ya, untuk memuat 100.000 data. Atau kalau kita hitung silindernya, ya ini 100.000 dibagi 288 ya. Ya. Jadi dibagi 24 atau dibagi 288, hasil setelah dikali 12 ya. Ini didapatkan 347 ya, 22 silinder. Kalau tadi kan 696 silinder ya. Nah, itu ya. Nah, bisa setengahnya lah gitu ya, setengahnya dihabiskan oleh setengahnya ya, dihabiskan untuk menyimpan data 100.000 record ya. Ini kalau tidak menggunakan teknik blocking ya. Oke, ini ya, lanjut. Kemudian selanjutnya, misalnya kalau kita menggunakan teknik blocking gitu ya. Misalnya menggunakan teknik blocking, di sini misalnya satu blok itu kita kira-kira bisa memuat 4 record ya. Karena teknik blocking ini ya dipengaruhi juga teknik blockingnya seperti apa gitu ya. Kemarin kan ada 3 jenis ya, ada fixed blocking, ada spanned blocking, atau unspanned blocking gitu ya. Nah, untuk lihat apa bagus tidaknya
Nah, silahkan dibaca materi sebelumnya gitu ya, untuk yang 3 jenis metode blocking tersebut gitu ya. Sini kita lihat. Nah, kalau dia sini. Nah, kalau dia menggunakan 4 record berarti kan 4 kali 20 200 ya, 400 karakter. Nah, kena IBG, nah pasti kurang dari 800 karakter ya. Nah, kita anggap misalnya 781 byte ya untuk data murni datanya ya. Sisanya untuk IBG-nya ya. Untuk IBG-nya, untuk pointernya, untuk markernya ya, sisanya. Kemudian kapasitas recordnya misalnya 9 ya, yang bisa ditampung di dalam satu track ini ada 9 blok ya, 9 blok. Kemudian jalur ini satuan yang byte itu kira-kira berapa jalur yang dibutuhkan ya? Ada 7029 byte ya di dalam jalurnya. Ini dikali aja ini 781 kali 9 dapat 7000-an ini. Kemudian untuk yang bagian ini adalah silinder ya, kapasitas recordnya tinggal dikali 12 ya. 9 kali 12 itu 108. Nanti ini silinder byte-nya tinggal dikali aja ya, 781 kali 108, 84.000 byte ya untuk satu silinder pengisiannya. Nah, sekarang penyimpanan file itu membutuhkan 100.000 record ya tadi ya contohnya. Dibagi 9 kali 4 ya, 9 blok kali 4 ya. Jadi ada 4 record kan di dalamnya. Sama dengan 2777 gitu ya. Track yang dibutuhkan untuk menyimpan 100.000 record. Kalau tadi sampai 4.000-an ya. Kalau yang non teknik blocking, kalau yang teknik blocking ya setengahnya ya, tadi 4.000-an, ini 2.700 ya, hampir setengahnya. Atau kita hitung untuk silindernya sekitar 231 silinder aja yang dibutuhkan untuk menyimpan 100.000 data ya, atau record. Kalau yang non teknik blocking 300-an, 347. Ya, jadi bisa kelihatan ya selisih perbedaannya ya antara penggunaan yang teknik blocking dan non teknik blocking. Oke, lanjut. Kemudian akses ke file data ya, akses ke file data. Ini pendesainan file ya, merupakan bagian dari kegiatan perancangan sistem ya. Karena materi mirip ya seperti APBO gitu ya, masuk perancangan sistem juga. Kemudian untuk bisa mendesain file harus ditentukan dulu jenis informasi yang diperlukan dari file tersebut ya. Jadi deskripsi tabelnya gitu harus sudah ditentukan terlebih dahulu ya. Di sini yang pertama itu kita bagaimana sih memilih media penyimpanan ya, filenya dan metode aksesnya seperti apa ya. Di sini media penyimpanan dan cara organisasi yang bagaimana yang akan dipilih ya, dan apa kriteria yang harus dipertimbangkan. Ini ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan pada saat kita melakukan pendesainan file ya. Jadi kita kan belajar di sistem Berkas ini file datanya itu banyak sekali gitu ya. Nah, kira-kira kriterianya seperti apa supaya dapat menyimpan data yang sangat banyak tersebut. Nah, ya, yang pertama bisa kita lihat metode aksesnya ya, yang dipakai pada sistem dan media penyimpanan yang tersedia ya. Jadi tergantung persediaan media penyimpanan ya. Kalau budgetnya banyak ya nggak masalah, jadi bisa beli media penyimpanan jenis terbaru gitu ya. Tapi kalau yang dananya terbatas ya berarti ya semampunya ya, secukup dana tersebut ya untuk pembelian alatnya. Ya kalau bagus misalnya SSD NVMe2 gitu kan, yang bentuknya pipih itu, nah itu beli banyak ya.
tapi kan butuh budget gitu ya. Ya ukuran berapa? 256 gigabyte aja kan harganya hampir 600-an ya, 600-an ribu gitu ya. Nah, tinggal dikali saja berapa butuhnya kan gitu. Nah, apakah cukup dananya itu perlu dipikirkan juga. Ya kalau nggak cukup dananya ya pakai yang biasa, misalnya pakai HDD atau SSD yang semi HDD gitu ya. Nah, itu ya disesuaikan gitu ya. Nah, itu yang kira-kira bisa jadi bahan pertimbangan ya. Kemudian yang kedua adalah kegunaan pokok dari data itu gitu ya. Jadi kira-kira data itu digunakan buat apa sih gitu ya. Nah, jadi tergantung kasusnya, apakah datanya apa sebagai bahan untuk melakukan analisis gitu ya, atau dari suatu perusahaan kan apa ya, sistem pengambilan keputusan itu kan biasanya aplikasi gitu ya, aplikasi sistem pengambilan keputusan itu kan biasanya dia berdasarkan data ya, data yang dia olah gitu ya. Nah, itu kegunaannya kan, fungsinya sistem pengambilan keputusan itu yang membantu pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan yang tepat ya. Setelah diolah data yang banyak tersebut itu ya, misalnya ya seorang direktur perusahaan gitu ya, yaitu bisa memanfaatkan apa data-data yang tersebut ya, kegunaannya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan filenya ya. Jadi filenya tabel gitu ya, istilahnya di sistem berkas. Jadi apakah sering atau gimana gitu ya. Sebenarnya ini berhubungan juga, ini 3, 4, 5 ini ya, berhubungan sangat dekat sekali ya. Yang 4 ini frekuensi penambahan, penghapusan, dan perubahan pada tabel gitu ya, pada file itu sering nggak gitu ya, atau jarang. Nah, itu kan tergantung kasusnya. Misalnya sistem apa informasi penjualan online gitu ya, kayak Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Nah, itu kan frekuensi penambahannya itu sangat banyak ya setiap hari ya, dibandingkan dengan sistem informasi akademik ya, mungkin yang rame-ramenya ya setiap 6 bulan sekali ya pada saat mengisikan KS. Nah, gitu. Kemudian yang kelima itu volume data gitu ya. Nah, ini jumlah datanya tuh banyak nggak gitu ya, itu perlu dipikirkan. Kalau banyak ya berarti kan butuh media penyimpanan yang bisa apa menyimpan data tersebut ya. Kemudian potensi pertumbuhan datanya, nah gimana, apakah setiap hari itu selalu bertambah banyak gitu atau semakin berkurang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan ya dalam pemilihan media penyimpanan. Dan yang terakhir ya biaya, yang jelas pasti biaya ya. Kalau biaya ini ya intinya gitu ya, kalau nggak ada uang ya nggak ada barang gitu, seperti itulah. Kalau biaya terbatas udah dirancang gitu yang mana yang terbaik gitu ya, jadi sesuai dengan penggunaannya. Oke, kemudian kebutuhan sistem komputer gitu ya. Jika sistem operasi pada komputer itu ya, jadi bisa Windows, bisa Linux gitu ya, yang tersedia itu hanya bisa diakses secara berurutan dan hanya tersedia pemutar pita, maka pilihan terbatas pada pita gitu ya, sebagai media penyimpanan. Nah, tapi kalau punya hard disk ya pakai hard disk gitu ya. Nah, ini kan seperti tadi ya, ini ada media penyimpanan yang tersedia. Kalau tersedianya hard disk ya pakai hard disk ya, kalau tersedianya pita ya pakai pita gitu ya, jadi dimanfaatkan gitu ya, kecuali jika bisa menambah peralatan baru ya. Jadi ini berhubungan dengan biaya. Pada umumnya sistem operasi ya komputer, jadi Windows, Linux, atau apa Mac gitu ya, itu aksesnya adalah sekuensial berindeks, dan akses acak dalam penyimpanan data random gitu ya. Sini kita lihat nanti set minimum kebutuhan komputernya bagaimana gitu ya. Jadi set minimumnya
Ya, kalau mau lebih ya makin bagus gitu ya, semakin bagus. Ini ada sistem batch processing gitu ya. Jadi sistem batch processing ini merupakan sistem pengolahan data yang aktivitasnya dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi terjadwal, bisa setiap hari, bisa 1 minggu, bisa bulanan atau beberapa selang waktu. Jadi tergantung frekuensi pertumbuhan datanya gitu ya. Jadi semakin sering data itu ada yang masuk keluar gitu ya, masuk dan keluar, ya semakin semakin cepat itu ya jadwal aktivitas penjadwalannya ini ya secara berkala ini ya. Jadi tergantung kegiatan aplikasinya gitu ya, sistemnya. Kemudian di antara operasinya itu transaksi dikumpulkan dalam satu tumpukan dan kemudian diurutkan untuk processing gitu ya. Nah, ini kira-kira alurnya ya. Kalau processing batch processing, jadi pengelompokan gitu ya batch ya. Kemarin kan sudah pernah disinggung ya, batch ada lawannya itu ada iteratif ya. Jadi direkam record kalau iteratif, kalau yang batch ini barengan gitu ya, merekam. Nih, kemudian ada sistem pemrosesan online gitu ya. Nah, jadi kan kalau online itu ya harus seketika gitu ya. Jadi nggak butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi sistem pemrosesan transaksi umumnya berisi program-program transaksi tersendiri dan satu contoh program yang aktivitasnya diperlukan program transaksi ketika satu input transaksi diterima. Jadi ya kalau online ini lebih ini lagi ya, jadi harus cepat proses. Kalau ada proses pemrosesan datanya itu harus cepat gitu ya. Apalagi kalau melakukan analisis itu ya, harapannya dalam mengolah data itu semakin cepat ya. Kemudian ada berikutnya sistem pemrosesan terdistribusi gitu ya. Jadi ini terdistribusi ini dipecah-pecah gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, ada central processor, nanti ada lokal gitu ya, prosesor lokal. Nanti setiap data itu nanti digabungkan gitu ya. Dari setiap lokal ini ya, lokal ini ya digabungkan, nanti kegunaannya macam-macam, misalnya untuk sistem reportnya gitu ya, nanti penggabungan database-nya gitu ya, seperti itu, dan backupnya atau yang lainnya. Ini kira-kira kebutuhan minimum ya untuk yang kebutuhan tadi. Ada sistem batch processing, online processing gitu ya. Kira-kira kebutuhannya seperti inilah banyaknya gitu ya. Kemudian oke, kita loncat. Ini materi yang berikutnya aja, sedikit lagi. Oke, yang kedua adalah organisasi file ya. Jadi ini masih secara umum dulu ya, kita dijelaskan ya, nanti untuk detailnya nanti setiap pertemuan di pertemuan berikutnya ya. Oke, selanjutnya ini pendahuluan. File diorganisasikan secara logik gitu ya, sebagai barisan record. Nah, kalau kemarin kan sudah tahu ya, ada record itu ada record logik sama record fisik ya. Nah, jadi yang di awal kan logiknya dulu ya, nanti hasil dari record logic ini masuk di record fisik ya, di setiap nomor, misalnya record fisik nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu disimpan untuk data individu yang berbeda-beda ya. Record-record itu dipetakan ke blok-blok disk ya. Jadi ini menggunakan teknik blocking contohnya. File diberikan sebagai bentukan atau primitif di sistem operasi gitu ya. Meski blok berukuran tetap serta ditentukan oleh disk dan sistem operasi ya. Jadi blok ini ditentukan oleh disk dan sistem operasi. Namun record-record itu dapat beragam ukurannya. Ya, recordnya kan berhubungan dengan kita ya, yang
menginputkan data ya. Jadi kan tergantung datanya, apakah dia panjangnya seragam atau enggak gitu kan. Tergantung jenis tabelnya ya, jenis tabelnya. Kemudian, nah ini ada directory file. Nah ini yang saya bilang tadi yang di awal, directory file ini untuk menyimpan informasi-informasi ya, yang berhubungan. Nah ini berhubungan untuk dalam proses pembacaan atau penulisan data ya di dalam media penyimpanan di disk ya. Nah, informasi ini bisa berisi nama filenya apa, gitu ya, nama tabelnya apa. Kalau kemarin-kemarin kan saya sebutkan kan dia berisi nama tracknya berapa, silinder keberapa, gitu ya, sektor keberapa, kira-kira data itu sudah disimpan. Nah, itu disimpan di directory file ini, gitu ya. Ini nama file, ada ruang yang disediakan untuk file tersebut, ya, alokasi tempatnya. Jadi ruangnya ada yang sudah ditempati, ya itu dicatat semua ya. Atau alamat addressnya yang masih kosong, yang nanti kira-kira kalau ada data yang baru bisa disimpan di situ, itu dicatat semua ya, alamat-alamat yang belum ada isinya gitu ya. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai informasi ya untuk menyimpan data yang baru nantinya. Kemudian pemilik file tersebut apa, misalnya database-nya ya. Kemudian atau kalau di Windows itu ya, kalau di sistem operasi ya folder-folder yang di Windows Explorer ini ya, itu disimpan semua itu data-data seperti itu ya. Misalnya ada di drive C, di mana lagi ada di folder apa gitu ya, ada folder A, di dalamnya ada folder lagi, seperti itu semua disimpan ya. Kemudian ruang yang sudah dipakai, nah itu ya. Jadi lokasinya ini kan address yang sudah dipakai itu, nah itu disimpan semua itu, supaya nggak bisa disimpan lagi untuk data yang berbeda ya, karena masih ada isinya. Kemudian posisi dan format file dari record-recordnya ya, posisinya track keberapa gitu ya, suatu data disimpan di track keberapa, sektor keberapa, cluster keberapa, silinder keberapa, itu juga disimpan ya. Kemudian organisasi filenya itu juga disimpan, apakah sekuensial, random, acak gitu ya. Kemudian informasi lainnya itu masih banyak ya yang disimpan di dalam directory file ya, atau file directory. Ya kalau yang ini rusak gitu ya, otomatis kan susah ya untuk mencari data-data yang sudah pernah tersimpan ya, karena informasi itu ya ada di sini sebenarnya, directory file. Kemudian pengukuran kuantitatif ya. Jadi untuk mengevaluasi kinerja suatu sistem organisasi file ya, jadi perlu pengukuran kuantitatif. Yang pertama yang pokoknya yang menyangkut pengaksesan gitu ya, proses atau waktu pengaksesan. Yang pertama itu kita lihat ini ada beberapa, yang R ini ya sesuai dengan notasinya R ya, record gitu ya. Jadi banyaknya penyimpanan yang diperlukan untuk satu record. Ada TF gitu ya, ada fetch gitu ya, fetch waktu yang dibutuhkan untuk mengambil ya, atau record ya, yang berubah dari file itu TF. Jadi yang untuk mengambil, kita membaca gitu ya, membaca record. Ada TN, waktu untuk mendapatkan record berikutnya dalam file setelah dilakukan TF ya. Jadi TN, next ya, berikutnya. Ini TI, bukan satu ini ya, TI. Jadi I itu adalah insert gitu ya. Jadi waktu untuk memperbaharui file dengan menyisipkan satu record. Ada TU, U itu update ya, waktu untuk memperbaharui filenya dengan mengubah satu record. Nanti ada TX, waktu yang diperlukan untuk membaca seluruh file secara lengkap. TY ini waktu yang diperlukan untuk mengorganisasi file kembali ya. Nanti kita lihat satu-satu. Ini kita lihat dulu yang R ya. Jadi R ini adalah jumlah ruang yang dibutuhkan oleh setiap satu record ya. Ukuran record biasanya lebih besar dari jumlah record
semua ruangan, ya, semua ruang dari setiap field atau atribut record tersebut. Nah, biasa lebih besar karena kalau kita gambarkan tadi ya, kalau record itu kan, nah, misalnya gambarnya ini record. Nah, di dalamnya kan ada IRG gitu ya. Kemudian ada recordnya. Nah, itu ya. Jadi record ini yang garis merah ini, gitu ya. Di dalamnya kan ada gapnya sama recordnya. Untuk recordnya yang orange ini kan baru 67, gitu ya. Nah, pada kenyataannya bisa lebih dari 67 karena ada gapnya. Itu ya penjelasan maksud dari kalimat ini. Kemudian berikutnya ini ada fetch record ya, pengambilan record TF. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan sebuah record dari suatu file ya. Waktu yang dibutuhkan itu TF ya, tergantung dua hal. Yang pertama adalah waktu untuk menempatkan head kepala baca atau tulisnya pada lokasi di mana record tersebut berada. Kira-kira ada di track mana, sektor kemana, sektor keberapa, cluster keberapa. Nah, itu kan istilahnya kalau kemarin itu adalah seek time dan latency time ya. Nah, itu kan waktu yang diperlukan untuk kepala baca itu bergerak di posisi yang data yang diinginkan, gitu ya, posisi yang benar. Ya, itu ada seek time dan latency time. Kemudian selanjutnya setelah kepala baca atau tulis ini ada di posisi yang benar, gitu ya. Nah, waktu untuk pembacaan aktual ini mempengaruhi juga ya. Nah, apakah yang sebelumnya misalnya dia menggunakan teknik blocking, kan kalau yang kayak spanned blocking itu kan datanya kan dipecah, recordnya dipecah. Nah, kalau yang itu membacanya kembali kan harus digabungkan dulu ya antar blok. Nah, itu kan butuh waktu juga. Nah, itu yang mempengaruhi TF ya. Kemudian TN ya, waktu yang dibutuhkan untuk menemukan record berikutnya ya. Setelah TF. Nah, habis ketemu TF ini data berikutnya itu TN ya. Nah, apabila record berikutnya berada pada blok yang sama, jadi satu blok gitu ya, dengan record yang sudah diambil itu ya TF ini, maka waktu yang diperlukan itu ya sudah bisa semakin cepat ya. Nanti kalau contoh yang lain bloknya berbeda gitu ya, misalnya ini blok 1 ya, ada blok 2 gitu ya, kemudian ada data yang terakhir nih, data yang ini TF-nya pas ingin mencari data yang ini kan TF, kemudian cari lagi data next-nya, ternyata ada di blok yang berbeda, butuh waktu lagi kan untuk membaca datanya karena berbeda blok ya. Kemudian TTN ya. Kemudian insert ya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan suatu record dan nilainya bisa singkat atau waktunya cepat gitu ya, dan bisa juga panjang, waktunya lama. Nah, ini tergantung posisi insertnya di mana ya. Jadi TI itu bernilai besar bila insert yang dilakukan itu pendek ya. Jadi insertnya itu kita simpan di awal track ya. Kemudian TI bernilai kecil bila insert yang dilakukan di akhir track ya, kecuali bila ada penyediaan tempat khusus pada track. Kita lihat gambarnya. Ya, kalau TI-nya besar ya, kalau TI-nya besar itu bila penambahan kan tadi di awal track ya. Nah, misalnya di awal itu misal di awal itu ini ya awal itu masih ini B, kemudian di sini C, dan di sini D, kemudian di sini ada E, di sini ada apa nih X misalnya, dan di sini ada B,
CD, oh E-nya nggak ada ya, X di sini X, kemudian di sini E, nah itu ya, sini ada F, nah, itu ya. Nah, misalnya kan pengen disisipkan tuh ya, misalnya pengen disisipkan, misal A ya, jadi dia disimpan di awal track ya, tadi kan sudah disebutkan tadi ya, jadi di awal track. Nah, karena di awal track, maka B, C, D, X, E, F ini akan bergeser ke kanan, gitu ya. Nah, berpindah jadi posisi yang berbeda, sehingga waktu insertnya itu selain menyimpan A, ada proses menggeser B, C, D, X, E, F ini ke kanan di posisi yang berbeda. Nah, itu yang membuat TI-nya waktu insertnya semakin lama besar, gitu ya. Ini TI yang akan bernilai kecil ya bila penambahan suatu record itu tidak menyebabkan pergeseran seperti yang di atas ini ya. Jadi misalnya nih di sini ada tempat yang kosong nih, misalnya kita sisip, kita masukkan insert X gitu ya. Ya tinggal disisipkan aja, masukkan di tempat yang kosong itu. Jadi C, D, E, F-nya ya masih di posisi alamat semula gitu ya. Jadi dia tidak bergeser. Gitu ya. Sehingga waktu proses insertnya itu ya bisa semakin cepat. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada pending record, adalah penambahan record di akhir file ya. Ya, jadi penambahan record di akhir file, jadi di akhirnya ya. Kalau tadi kan yang contohnya tadi disisipkan di antara file-file yang ada ya, yang tempat yang kosong. Tapi kalau tidak ada tempat yang kosong, ya di akhir gitu ya, di akhir, di akhir urutan record yang terakhir, ya setelah record yang terakhir. Nah, waktu insertnya kan lebih cepat juga gitu ya, jadi nggak perlu menggeser lagi record yang sebelumnya. Jadi dia tinggal ditempatkan di record yang paling akhir. Oke, gitu ya. Kemudian kalau yang update ya, kalau update kan bisa ini ya, mengubah atau menghapus gitu ya satu record. Nah, kalau kita ini dapat menyebabkan terjadinya pengulangan, penulisan ulang ya record-record yang sesudahnya karena pergeseran tempat. Misalnya nih pengen dihapus nih yang D ya, data D, record D, otomatis kan nanti posisi E, F itu akan berpindah, yaitu akan yang ada di 5 pindah ke 4, F yang ada di 6 pindah ke 5 ya. Ya, jadi seperti ini. Kan butuh apa ya, proses pergeseran lagi ya. Nah, itu kalau diupdate. Kemudian nih cara lain untuk menghapus suatu record tanpa menulis ulang record sesudahnya bisa seperti ini ya. Jadi kalau ada penghapusan gitu ya, penghapusan tadi D ini kita hapus, tapi yang lain E, F, G nggak kita geser ya, tetap di posisi yang awal. Tapi bisa dikasih ini 0 atau pakai notasi yang berbeda, notasi tertentu ya. Misalnya pakai bintang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bintang ini ya sebagai tanda ya kalau itu kosong isinya. Oke gitu ya. Jadi ada beberapa cara. Kemudian ada TX ya, ada pembacaan semua record pada file. Ya, jadi dibaca semua filenya. Kadang-kadang dalam beberapa file itu diperlukan pembacaan seluruh file ya. Jadi nggak hanya satu file aja, tapi semuanya ya. Jadi waktu pembacaan seluruh file itu dinyatakan dengan notasi TX, dan nilai TX itu tergantung pada jenis file yang dibaca ya. Kemudian reorganisasi ya, reorganisasi TY adalah penyusunan kembali record-record dari suatu file. Itu biasanya reorganisasi dilakukan secara periode ya, misalnya setiap minggu, bulan ya, atau ya bulan ya, kalau tahun kan jarang ya. Dalam reorganisasi itu nih bisa terjadi penghapusan record yang diberi tanda bintang tadi ya.
Misalnya kan ini kan terjadi pada saat-saat tertentu ya, bintang, kasih bintang misalnya diupdate tapi dihapus gitu ya, kasih bintang. Nah, tapi untuk memperbaikinya itu ya dalam satu waktu ya, dijadwalkan, bisa seminggu atau sebulan atau 2 bulan gitu ya. Jadi direorganisasi gitu ya. Nah, jadi bintang itu dihapus supaya bisa digunakan untuk data yang berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga penghapusan record yang tidak valid gitu ya. Kemudian yang ketiga penambahan ruang bebas free space yang siap digunakan untuk menampung record-record baru ya. Ya, seperti itu ya, reorganisasi ya. Kemudian organisasi file ya. Di sini ada beberapa contoh ya. Agar dapat mengacu pada record-record yang diinginkan pada suatu file itu, maka file-file itu dibentuk dalam aturan-aturan atau organisasi yang teratur dan konsisten ya. Ada bermacam organisasi file ya. Yang pertama ada bukan file ini ya. Ada file atau file gitu ya. Nah, nanti ada sequential file, ada index sequential file, ada index file, ada direct file, ada inverted file, dan multilist ya. Nah, coba kita lihat yang file dulu. Ya, file dulu ya, nanti sisanya ini nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi file itu atau tumpukan gitu ya, bukan file gitu ya, tapi file. Record-record pada file itu dikumpulkan berdasarkan kedatangannya ya. Jadi recordnya bisa berbeda, nggak mesti atributnya sama gitu ya. Jadi ditumpuk saja dulu gitu ya. Jadi data ini karena ditumpuk aja langsung, karena datanya berbeda ya tidak bisa dianalisis gitu ya, dikategorikan juga seperti itu. Ya, contohnya gambarannya seperti ini gitu ya. Nah, jadi data yang masuk pertama ya panjangnya seperti ini, yang di atas NRP sampai tanggal lahir. Nanti ada record berikutnya, ada penambahan data yang berbeda ya, ada tambah atribut pekerjaan ya, seperti itu. Nah, setiap data ini dipisahkan oleh titik koma ya, atributnya dipisahkan oleh sama dengan ya, sebagai tanda gitu ya, tanda di file ya, di file. Kemudian panjang record pada suatu file itu tidak harus tetap ya, atau bisa berubah-ubah panjang recordnya, dan tidak diperlukan atribut-atribut yang sama. Jadi nggak selamanya punya atribut yang sama ya. Jadi dia sifatnya hanya menumpuk record yang masuk aja ya. Nanti selebihnya ya dijadwalkan gitu ya, dijadwalkan record itu akan masuk di tabel mana gitu ya, di tabel yang sesuai. Kalau contoh di sini karena atributnya sama gitu ya, berarti kan tabel yang sama gitu ya akan masuk untuk record 1 dan 2. Tapi file itu tidak mesti ya atributnya sama, tidak diperlukan atribut sama. Susunan tumpukan gini ya, jadi ada panjangnya berbeda-beda gitu ya. Kemudian penggunaan file gitu ya. File itu dibuat ketika data dikumpulkan terutama untuk pemrosesan ya, di mana data tidak mudah untuk diorganisasikan atau disusun ya. File biasanya digunakan untuk mengumpulkan data sebelum suatu pemrosesan ya. Banyaknya pengumpulan data yang dilakukan secara manual seperti medical record itu juga memiliki bentuk file. Dalam file, analisa data itu dapat menjadi sangat mahal ya, karena sulitnya kita mencari data itu, karena tumpukan data ini kan recordnya berbeda-beda ya, jadi otomatis kan kalau ingin mencari suatu data ya kita harus baca dari awal ya, kita telusuri satu-satu gitu ya. Ya bukan kita ya, tapi sistem operasinya gitu ya, membaca yang menelusuri satu-satu sampai ketemu data yang ingin dicari. Kalau file ini kena record size-nya ya tadi ya, dihitung juga, ada tanda sama dengan,
ada koma gitu ya. Jadi ada tanda sama dengan gitu ya, ada koma, ada titik koma itu ya, dihitung. Coba kita lihat slide, contoh slide-nya nih kan ada sama dengan, ada titik koma gitu ya. Itu dihitung ya sebagai apa, panjang record. Ya, disimpan untuk menandai setiap elemen data. Jadi sebagai pemisah, tapi tetap dihitung ya sebagai record size. Record size dihitung menilai ukuran atribut data dan nilainya berikut koma, tanda sama dengan, ya itu dihitung juga ya untuk panjang recordnya, size recordnya. Kemudian, nah ini rumus yang digunakan di file gitu ya. Lanjutnya kalau TF, itu ya, kalau TF berarti kan dia membaca ya suatu data. Nah, karena data tidak tersusun secara baik, maka nilai TF itu relatif tinggi ya. Karena dia harus baca satu persatu gitu ya. Waktu yang diperlukan untuk melokasikan satu record dalam satu file adalah tinggi, karena semua record harus dilakukan penelusuran untuk melokasikan satu data item gitu ya. Jadi sehingga nilai TF-nya kalau kita membaca misal datanya ada di apa urutan ke 100 gitu ya, tumpukan 100, ya mau nggak mau kan bacanya dari awal itu ya, karena datanya kan berbeda-beda setiap tumpukan. Nah, sehingga TF-nya semakin besar ya kalau file. Ya, TF-nya. Ini rumusnya gitu ya. Di sini ada apa? BTT gitu ya. BTR. Oke, kemudian ada TN gitu ya, waktu yang diperlukan untuk membaca record berikutnya. Ya, kalau record berikutnya kan ya belum tentu berurut gitu ya. Belum tentu berurut, otomatis kan proses waktu ini bacanya sama juga seperti TF ya, mulai dari awal sampai ketemu datanya ya, sehingga yang TN itu sama dengan TF ya. Jadi karena prosesnya ya sama gitu ya. Untuk mencari data record berikutnya kan nggak mesti setelah data yang ditemukan di TF ya, tapi bisa saja setelah tumpukan beberapa tumpukan berikutnya. Kalau TI juga insert gitu ya. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyisipkan satu record baru ke dalam suatu file gitu ya. Ini prosesnya berlangsung cepat karena record yang ditambahkan itu ya disimpan di akhir file ya. Jadi kalau ada penambahan record baru ya disimpan di urutan yang terakhir gitu ya. Jadi nggak disisipkan tapi disimpan di terakhir. Ya, prosesnya kan lebih cepat. Ya. Jadi nggak ada proses pergeseran lagi ya. Kemudian apalagi ini ada TU ya, update. Ya, pembaruan satu record berisi lokasi dan record lama yang invalid ya, dan menulis satu record baru. Kemungkinan lebih besar record berada di akhir file ya. Maka TU itu rumusnya adalah TF tambah waktu nulisnya gitu ya. Kalau panjang recordnya tetap. Jadi TF itu kan kita cari dulu dari tumpukan awal sampai ketemu recordnya ada di tumpukan berapa. Kemudian kita apa tulis kembali, kita update gitu ya. Nah, tapi kalau recordnya berubah, kan nanti ada proses tambah ini ya, TI insert. Jadi ada pergeserannya lagi di dalamnya. Jadi bikin lama lagi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah analoginya ya kalau menggunakan file. Kemudian kalau TX, nah ini rumusnya ya. Jadi membaca seluruh file ya, satu penulisan lengkap dalam file organisasi memerlukan pembacaan file awal sampai akhir ya. Jadi kalau dirumuskan ya kira-kira ini 2 kali TF ya, 2 kali TF. Oke, materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan tentang apa? Cylinder apa? Mana? Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya Pak.
Nggak ada. Oke. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. to change your